Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahusan manusun afahadal kitab Fathul Qorib Abu Suja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin. Melanjutkan Fathul Qorib halaman 7 tengah. Faslun wal irtisalatu al masnunatu sab'atu asaro huslan. Ghuslul jum'ati wal idaini wal istisqoi wal khusufi wal kusufi wal ghuslu min ghuslil mayyiti wal kafiru idza aslama wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa wal ghuslu indal ikhrami walidukhuli makata walil wukufi bi arafata walil mabiti bi musdalifata walil ramyil jumari asalasati walit tawafi walis sa'yi walit dukhuli madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau dikasih makna wal irtisalatu utawi piro-piro adus al masnunatu kang den sunahake iku sab'atu asaro ana 17 apane ghuslan aduse. Rupane ghuslul jum'ati adus dina Jumat wal idaini lan riyaya loro wal istisqoi lan adus njaluk udan wal istisqoi lan salat njaluk udan wal khusufu lan salat grahana srengenge wal kusufu lan salat grahana rembulan wal ghuslu lan adus min ghuslil mayiti saking ngedusi mayit wal kafiru lan wong kafir idza aslama ing dalem narikane manjing Islam sapa kafir wal majnunu lan wong edan wal mughma alaihi lan wong ayanen idza afaqa ing dalem nalikane waras sapa majnun wal mughma alaih wal ghuslu lan adus indal ikhrami ing dalem nalikane ikhram walidukhuli Makkah lan krana manjing kutha Mekah walil wukufi lan krana wukuf bi Arafata ing dalem tanah Arafah walil mabiti lan krana nginep bi Musdalifata ing dalem tanah Musdalifah walil ramyil jumari lan krana balang jumrah asalasi kang telu walit tawafi lan krana tawaf wali sa'i lan krana sa'i wali dukhuli madinati rasulillah lan krana manjing kuthane Kanjeng Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wis sampai sakmono wae diwaca gantian engko tak terangne. Wal igtisalatu lan utawi pira-pira adus al masnunatu kang den sunahake iku sab'atu asyara ana 17 rupane guslan aduse apane guslan aduse rupane ghuslul jum'ati adus jum'atan wal idaini lan riyaya loro wal istisqa ulan salat njaluk udan wal khusufu lan salat grahana srengenge wal kusufu lan salat grahana rembulan wal ghuslu lan adus min ghuslil mayyiti saking ngadusi mayit wal kafiru lan wong kang kafir idza aslama ing dalem nalikane manjing Islam sapa kafir wal majnunu lan wong kang lara wal
wal majnunu lan wong kang edan wal mughma alaih lan wong kang ayanan idza afaqa ing dalem nalikane waras sapa majnunu wal mughma alaih wal ghuslu lan adus indal ihrami ing dalem nalikane ihram walidukhulu makkata ing dalem walituhul Makkah lan karana manjing kutha Mekah walil wukufu lan karana wukuf bi Arafata ing dalem tanah Arafah walil mabiti lan karana nginep bi Musdalifata ing dalem tanah Musdalifah walil ramil jumari lan karana mbalang jumrah as-salasi kang telu walid tawafi lan krana tawaf wali sa'yi lan krana sa'i wali dukhuli madinati Rasulillah lan krana manjing kuthane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal salatu utawi pira-pira atus al masnunatu kang den sunahake iku sab'atu asyara ana 17 apane guslan atuse rupane gusul jumati atus jumatan wal idaini lan riyaya loro wal istisqa'u lan salat njalautan wal khusufu lan salat krana srengenge wal kusufu lan salat krana rembulan wal ghuslu lan atus min gusil mayiti saking ngedusi mayit wal kafiru lan wong kafir ida aslama ing dalem nalikane manjing Islam sapa kafir wal majnunu lan wong edan wal mughma alaih lan wong kang ayanen ida afaqa ing dalem nalikane waras sapa majnun wal mughma alaih wal ghuslu lan atus indal ihrami ing dalem nalikane ihram walituhuli Makkah lan krana mancing kutha Mekah walil wukufi lan krana wukuf bi Arafata ing dalem tanah Arafah walil mabiti lan krana nginep bi Musdalifata ing dalem tanah Musdalifah wali ramyil jumari lan krana balang jumrah asalase kang telu wali tawafi lan krana tawaf wali sa'yi lan krana sa'i wali tuhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan krana mancing kutane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita jelaskan. Namun sebelum kita jelaskan, sebenarnya ngaji ini habis dibaca kemudian disuruh membaca ini apakah ada maknanya? Kok bisa baca? Nah, ini kan perlu kita tunjukkan bahwasanya kitab yang kita baca itu ada maknanya apa tidak, mungkin bisa ditunjukkan ke kamera. Mas Alki ditunjukkan ke kamera kitab yang dibaca tadi, wal ikhtisalatu ditunjukkan ke kamera sampai jelas. Nah, itu. Nah, sudah. Itu dibuktikan bahwasanya kitabnya enggak ada, maknanya enggak ada. Sudah. Sekarang yang satunya ini ditunjukkan, jangan-jangan yang satunya ini ada maknanya. Ini yang dibaca, kok bacanya lancar. Coba ditunjukkan, apakah ada maknanya apa enggak. Ditunjukkan. Nah itu tidak ada maknanya sama sekali, harokatnya pun juga enggak ada, bersih dari coretan ballpoint, coretan pena dan sebagainya. Sudah. Nah, jadi keduanya itu enggak ada maknanya, enggak ada harokatnya. Terus yang saya baca ini jangan-jangan ada maknanya, ditunjukkan sekalian. Apakah kitab saya ini ada maknanya apa enggak? Jangan-jangan itu ngawur ya. Karena sudah ada maknanya kemudian kita baca lancar gitu. Itu buktinya dari kitab yang kita baca memang semuanya tidak ada maknanya. Sudah cukup. Nah, jadi ini memang tidak ada maknanya, kita baca.
Kita memang di sini belajar membaca kitab kuning. Jadi tujuannya setelah dibaca itu yang peserta ngaji itu langsung bisa baca. Seperti itu. Ini ada metodenya dan metode itu bisa dipelajari oleh siapapun, baik anak-anak maupun dewasa bisa. Asal mau menerapkan ini, jadi dibacakan satu kali jret langsung bisa baca. Seperti itu. Kemudian sekarang kita jelaskan ya. Tadi kita jelaskan, kita kasih makna bahasa Jawa. Barangkali ada yang bukan Jawa ya, bukan orang dari Jawa, tidak paham maknanya. Maka di sini saya kasih makna Indonesia. Semoga bisa membantu untuk memahami. Wal irtisalatu al-masnunatu sab'atu asaro. Wal irtisalatu adapun beberapa mandi al-masnunatu yang disunahkan sab'atu asaro 17 ghuslan mandinya. Ghuslul Jum'ati mandi sholat Jumat, wal idaini dan mandi sholat hari raya, wal istisqoi dan mandi sholat minta hujan, wal khusufu dan mandi sholat gerhana matahari, wal khusufu dan mandi sholat gerhana rembulan, wal ghuslu dan mandi min ghuslil mayiti dari setelah memandikan orang mati, wal kafiru dan orang kafir idza aslama ketika masuk Islam, wal majnunu dan orang gila, wal muma alaih dan orang sakit ayan utawa epilepsi idza afaqo jika keduanya sembuh, wal ghuslu dan mandi indal ikhrami ketika mau ikhram bagi orang yang haji dan umroh, walidukhuli makata dan karena masuk kota Makkah, walil wukufi atau untuk wukuf berhenti di tanah Arafah, walil wukufi dan untuk berhenti bi Arafata di tanah Arafah, walil mabiti dan menginap bi Musdalifata di tanah Musdalifah. Menginap itu bahasa Jawa. Bermalam, walil mabiti bermalam bi Musdalifata di tanah Musdalifah, wali romyil jumari dan ketika melempar jumroh asalasati yang 3, wali tawafi dan tawaf mengelilingi Ka'bah, wali sa'i dan ketika sa'i, wali dukhuli madinati Rasulullah SAW dan ketika masuk kotanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Sekarang saya jelaskan. Namun sebelum saya jelaskan, kita ulas sedikit materi pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang membahas tentang fardu-fardunya mandi. Orang mandi itu harus memenuhi fardu-fardunya mandi agar mandinya sah. Jika fardu-fardunya mandi ini tidak dipenuhi, maka mandinya tidak sah. Fardunya mandi ada 3, yaitu pertama harus niat. Kalau tidak niat tidak sah. Kemudian menghilangkan najis jika ada najisnya. Kemudian menyampaikan air sampai pada seluruh rambut dan kulit. Tidak boleh ada yang terkecuali. Itu 3. Kemudian sunah-sunahnya mandi itu pertama, sunah-sunahnya mandi itu ada 5. Nomor 1 baca basmalah. Kemudian berwudu sebelum melakukan mandi. Kemudian ngokosoan ke seluruh tubuh itu juga sunnah. Kemudian mualah dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang nomor 5, mendahulukan organ kanan daripada organ yang kiri. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita membahas mandi sunnah, kapan disunahkan untuk mandi.
ternyata ada 17 aktivitas yang disunahkan mandi. 17 tersebut ada yang disunahkan sebelum melakukan, ada yang disunahkan setelah melakukan. Apa saja itu? Yang nomor 1, 17 itu apa saja yang disunahkan? Wal irtisalatu al masnunatu sab'atu asara ghuslan. Mandi yang disunahkan itu ada 17 macam mandi. Yang pertama yaitu ghuslul jum'ati, mandi sholat Jumat. Yang dimaksudkan mandi sholat Jumat ini bukan ketika sholat Jumat mandi, bukan, tapi mandi sebelum sholat Jumat. Mandi sebelum sholat Jumat ini waktunya kapan? Waktunya itu dimulai dari setelah subuh. Itu sudah disunahkan untuk mandi sholat Jumat. Andai kata hari Jumat pagi jam 7 mandi, diniati mandi sholat Jumat, maka dia mendapat kesunahan untuk mandi sholat Jumat. Seperti itu. Atau mandinya itu jam 9, jam 10 tetap disunahkan. Karena batas waktunya mandi sholat Jumat itu diawali dari setelah subuh sampai waktu Jumat. Seperti itu. Mandinya bagaimana? Mandinya ya seperti mandi mandi wajib, seperti mandi jinabat, disunahkan seperti itu. Bukan asal mandi. Kemudian ya itu yang pertama. Yang kedua, wal idaini, sholat hari raya. 2 hari raya itu ada Idul Fitri, Idul Adha. Ini sebelum sholat id disunahkan untuk mandi. Kembali lagi ke sholat Jumat. Andai kata mandi sholat Jumat jam 7, kemudian berangkat ke sawah, terus jam 11 pulang sholat Jumat, maka apakah mandi sholat Jumatnya itu batal? Enggak. Habis mandi ke sawah enggak masalah. Sudah dapat kesunahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mandi ketika akan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini hukumnya sunnah. Artinya sunnah itu bagaimana? Kanjeng Nabi ini melakukannya. Kanjeng Nabi ketika mau sholat Jumat itu melakukan mandi. Maka umatnya disunahkan, dianjurkan untuk meniru. Ini sunnah. Begitu juga mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Kanjeng Nabi melakukan, kemudian kita ikut melakukan. Itu makanya disebut sunnah, karena ada contoh dari Nabi. Ngono, sing diarani sunnah. Kemudian selanjutnya wal istisqoi, yaitu mandi ketika akan sholat minta hujan. Ketika sholat mau minta hujan, itu berangkat, sebelum berangkat itu mandi dulu. Mandi dulu untuk sholat istisqa, itu hukumnya sunnah. Pertanyaannya begini, lawang ini air sudah sulit, dibuat minum aja sulit, dibuat mandi, air yang mana lagi yang mau dibuat mandi? Kita itu berangkat sholat istisqa, itu karena masalah air. Buat mandi, air yang mana? Ya mandi saja kalau ada, kalau enggak ada tayamum. Seperti itu. Di sini mandi itu enggak harus murni mandi, bisa digantikan dengan tayamum. Seperti tayamum. Habis tayamum berarti membasuh muka, mengusap muka dan tangan. Cukup. Kemudian berangkat sholat istisqa. Kemudian wal khusufu yaitu ketika akan sholat gerhana matahari, disunahkan untuk
mandi dulu. Wal kusufu, ketika akan sholat gerhana rembulan disunahkan untuk mandi. Bagaimana kalau nggak mandi? Ya nggak apa-apa, nggak mandi. Nggak apa-apa, ini hukumnya sunnah. Jadi mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi karena dicontohkan oleh Nabi. Andai kata nggak usah mandi, mentang-mentang suci, sudah suci, nggak mandi, nggak masalah. Langsung sholat, nggak masalah. Tapi tidak mendapat kesunahannya mandi. Selanjutnya wal ghuslu min ghuslul mayiti, yaitu disunahkan mandi setelah memandikan mayit. Jadi setelah memandikan mayit, orang-orang yang memandikan mayit itu disunahkan untuk mandi. Mari ngedusi mayit, terus mari ngono genti adus dhewe. Seperti itu. Gak boleh joinan sama mayitnya. Mayitnya setelah dimandikan terus ganti mayitnya suruh memandikan kita. Gak boleh seperti itu. Jadi setelah memandikan mayit disunahkan untuk mandi. Kalau nggak ikut memandikan mayit, mandi boleh apa tidak? Ya boleh, cuman tidak disunahkan. Yang disunahkan itu adalah orang yang memandikan mayit. Habis memandikan sekalian mandi. Seperti itu. Jadi habis mayitnya dimandikan, kemudian dirawat, diserahkan orang yang kering-kering, yang basah itu sekalian mandi. Ini hukumnya sunnah. Selanjutnya wal kafiru idza aslama, yaitu orang kafir yang masuk Islam. Orang kafir masuk Islam itu disunahkan untuk mandi. Orang kafir masuk Islam disunahkan mandi. Selain mandi juga disunahkan untuk cukur gundul. Disunahkan untuk cukur gundul. Cukur gundul artinya cukur semua rambut yang dimiliki, itu harus dicukur semua, disunahkan. Jika rambut kepala cukur, brengos cukur, terus jenggot cukur, kelek cukur. Wes, gak usah diterusno. Nah, yang perlu dicukur. Kemudian wal majnunu wal mughma alai idza afaqa. Orang gila baik itu gila ingatan atau gila kesurupan atau gila yang lainnya, asal bukan gila cinta. Ini ketika sembuh wajib mandi. Gila asal nggak pura-pura gila atau gila cinta. Kalau gila beneran kemudian sembuh. Nah, gila sembuh ini kalau sembuh disunahkan untuk mandi. Nggak mandi nggak apa-apa, tapi nggak dapat kesunahan mandi. Kemudian orang ayanen, orang sakit ayan, sakit apa mang? Epilepsi. Ketika dia sembuh, disunahkan untuk mandi. Kalau diartikan bahasa Indonesia wal mughma alaih. Mughma ini orang yang tertutup pikirannya tertutup. Kalau majnun itu kan artinya gila. Tapi kalau diarteni majnun itu adalah orang yang tertarik. Artinya tertarik bagaimana? Dia itu gila itu karena tertarik. Dia itu tertarik oleh sesuatu sehingga memunculkan aktivitas atau pemikiran yang tidak normal.
Katakan orang tertarik dengan mobil. Jadi ketika dia tertarik dengan mobil, ada batu dipegang, dibilang mobil dan sebagainya. Kemudian jalan gitu aja, tangannya seperti bawa mobil jalan. Dia itu tertarik, pikirannya itu tertarik pada sesuatu yang menjadikan dia itu perilaku normalnya itu hilang. Itu namanya gila. Gila itu sendiri bertingkat. Ada tingkat tinggi, tingkat sedang, tingkat rendah, dan sebagainya. Termasuk kemasukan jin, kemasukan genduwo atau ketempelan dan sebagainya, atau digoda setan, digoda jin, itu pun juga masuk pada ranah gila. Ada yang sarafnya memang putus, konslet, itu juga masuk pada gila. Kalau gila kerasukan jin, jinnya diambil sudah sembuh. Kalau sarafnya putus, ini yang susah. Nyambung saraf itu nggak semudah nyambung kabel. Sudah. Kemudian selanjutnya wal ghuslu indal ihrami. Ini bagi orang yang kaji ketika mau ihram. Ihram itu memakai baju, sarung, dan selendang, itu namanya baju ihram. Bagi orang yang mau haji dan umroh. Di situ ketika mau pakai baju itu disunahkan untuk mandi dulu. Sebelum ihram itu disuruh mandi dulu. Kemudian waliduku 5 kata, yaitu ketika hendak masuk kota Mekah, ini disunahkan untuk mandi dulu. Karena Makkah itu adalah tanah suci. Terus walil wukufi bi Arafata. Ketika hendak wukuf di tanah Arafah, itu disunahkan untuk mandi dulu. Wukuf di Arafah itu ketika haji, itu perjalanan haji, di situ di antara salah satu rukunnya yaitu berdiam di tanah Arafah. Di tanah Arafah diam beberapa saat, kemudian melanjutkan perjalanan. Itu namanya wukuf di Arafah. Nah, berapa batasannya berhenti di tanah Arafah? Wukuf di tanah Arafah itu berapa menit, berapa jam? Nanti di bab haji kita jelaskan. Kemudian walil mabiti bi Musdalifata. Ketika mau menginap di Musdalifah, itu juga disunahkan untuk mandi, menginap di Musdalifah. Musdalifah itu nama kota. Di sebagian rukun haji itu harus menginap di tanah Musdalifah. Menginapnya di sana itu termasuk rukun haji, dan sebelum nginap itu disunahkan untuk mandi. Kemudian selanjutnya yaitu ketika mau balang jumroh, 3 balang jumroh. Orang haji itu di balang jumroh itu 3 kali. Pertama jumroh ula. Itu jadi baru datang itu nanti disuruh lempar jumroh. Cari batu dilemparkan. Itu namanya jumroh. Kemudian di pertengahan haji itu namanya jumroh wusta. Ini juga sebelum balang jumroh, melempar jumroh, ini disunahkan untuk mandi. Kemudian yang terakhir yaitu jumroh yang terakhir itu jumroh perpisahan. Nah,
untuk perpisahan ini juga disuruh balang jumroh lagi. Nah, sebelum balang jumroh disunahkan untuk mandi. Kemudian wali tawafi, dan ketika mau tawaf, ketika mau mengelilingi Ka'bah, ngelilingi Ka'bah itu kan Ka'bahnya di sebelah sini, berarti ngelilingi itu arahnya nyamping Ka'bahnya di samping kiri, keliling 7 kali. Ini namanya tawaf. Tawaf. Itu walaupun nggak haji, tawaf sendiri ibadah. Jadi nek rumahnya dekat dengan Ka'bah enak, ibadahnya keliling Ka'bah 7 kali sambil labbaik Allahumma labbaik, seperti itu. Tuh, keliling 7 kali. Dan kalau kelilingnya itu harus dititeni, awal masuk itu di pojok yang mana. Nanti ngitungnya ketika berputar sampai tutup pojok sini berarti ketemu 1. Putar lagi. Nah, sebelum tawaf seperti itu disunahkan untuk mandi dulu. Sebab orang haji ini nggak boleh pakai minyak wangi. Nggak boleh pakai minyak wangi. Jadi harus sering mandi, dan termasuk mau tawaf ini disunahkan. Kemudian wali sa'i, ketika mau sa'i juga disunahkan untuk mandi. Sa'i itu lari kecil dari Safa ke Marwa. Dari Safa ke Marwa itu 7 kali. Itu sebelum sa'i disunahkan untuk mandi. Wali dukhuli Madinati Rasulillah SAW, yang terakhir yaitu ketika mau masuk kotanya Nabi Muhammad. Itu disunahkan untuk mandi. Saya kira cukup materinya sampai di sini. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Tanya Pak Abdul. Iya. Tadi ada, kalau ada orang yang sakit epilepsi, Iya. istilah Jawanya ayang. Ya. Terus kalau sembuh juga disunahkan mandi. Nggih. Sunnah atau wajib ya itu? Itu kan sunah-sunahnya mandi kan termasuk itu tadi. Babnya itu bab sunah-sunahnya mandi. Jadi bukan wajib, sunah. Andai kata nggak mandi nggak apa-apa. Gitu. Sudah? Sudah. Sunnah. Terima kasih. Iya. Kembali kasih. Ada lagi? Masalah mandi sunnah? Insya Allah boten. Kalau nggak ada, saya kira cukup. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilai. Al-Fatihah.